Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 16. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Wonder Waste bangkit dan menyerang Mashiro. Tapi dia dengan sigap menendang wajah Wonder Waste sampai terpental. Wonder Waste kembali menyerang dan Mashiro mencengkram wajahnya lalu dibantingnya ke tanah. Mereka juga beradu tembakan Zero. Saat Mashiro mencoba meninju wajah Wonder Waste, topeng holonya hancur karena kehabisan waktu. Wonder Waste memanfaatkan itu dengan meninju balik wajah Mashiro. Saat Wonder Waste mencoba meninju lagi, pukulannya dihentikan oleh Kensei. Dia langsung melempar Wonder Waste dan juga membawa Mashiro yang setengah wajahnya terluka ke tempat aman. Kensei lalu mengaktifkan bangkainya Tekken Tachikaze. Tinjuan Kensei pada Wonder Waste menciptakan ledakan yang sangat kuat. Di sisi lain, beberapa Vizard dan Shinigami yang tersisa berkumpul di hadapan Aizen. Aizen memprovokasi para Vizard agar tidak perlu takut mati karena faktanya mereka sudah mati 100 tahun yang lalu. Hiyori sangat marah mendengarnya dan langsung menerjang ke arah Aizen. Malangnya, sebelum dia sempat menyerang Aizen, perutnya sudah tertusuk Shinso dari Gin yang memanjang. Shinji langsung menangkap Hiyori yang jatuh dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di atas Las Noches, Uryu sedang disembuhkan Orihime. Sedangkan Ichigo kembali ke dalam Las Noches untuk membantu teman-temannya. Renji, Rukia, dan Sado mengeluarkan kemampuan mereka untuk menyerang Yami. Tapi tidak ada satupun serangan mereka yang bisa menggores Yami. Mereka benar-benar kalah telak di hadapan kekuatan mengerikan dari Yami. Dia menggenggam Rukia di tangannya lalu membantingnya dengan sangat keras. Sebelum Rukia menghantam tanah, untungnya dia sudah diselamatkan Ichigo. Yami mencoba menembakkan Zero-nya, tapi Ichigo menebaskan Getsuga Tensho lebih cepat ke wajah Yami. Ichigo mengaktifkan holofikasi dan menembakkan Getsuga Tensho yang menjatuhkan Yami ke tanah. Setelah sebelumnya dia sempat berevolusi menjadi Fastolorde, garis-garis pada topeng holo Ichigo mulai berubah. Ichigo merasakan bahwa topeng holonya sekarang menjadi lebih berat. Yami bangkit kembali dan memperlihatkan lehernya yang mengeluarkan darah karena serangan Ichigo. Ichigo heran kenapa leher Yami hanya mendapat sayatan kecil dari serangan terkuatnya. Yami mempunyai bala yang jauh lebih kuat daripada bala milik Espada lainnya. Dia terus menembakkan rentetan balanya yang membuat Ichigo terus terdorong ke belakang. Dia pun tertangkap genggaman Yami. Tiba-tiba muncul Byakuya yang menggunakan Hado nomor 33 Sokatsui untuk menyerang Yami. Dan juga Zaraki yang memotong salah satu kaki Yami. Ichigo pun berhasil lepas dari genggaman Yami yang kesakitan. Yami marah dan meninju Zaraki sampai terpental menabrak menara. Yami mulai meninju lokasi Zaraki berada dengan rentetan tinjuannya. Byakuya mengingatkan Ichigo akan tugasnya untuk segera kembali ke kota Karakura sebagai Shinigami pengganti. Setelah itu muncul Mayuri dan Nemu yang membawa gerobak penuh muatan barang-barang dari lab Zayalaporo. Sekarang Mayuri sudah mampu menganalisis struktur Garganta dari barang-barang temuannya. Nemu memulai persiapan memasang alat-alat untuk membuka Garganta. Unohana juga muncul dan bersedia menemani Ichigo untuk kembali ke dunia manusia. Dia menyuruh Isane untuk tetap di Ueko Mundo membantu Byakuya dan yang lainnya. Peralatan telah terpasang dan Mayuri sudah membuka Garganta. Ichigo pun masuk Garganta yang diikuti Unohana di belakangnya. Yami masih terus memberikan tinjuan beruntunnya pada Zaraki, tapi tiba-tiba dua jari Yami terpotong. Zaraki berdiri di tangan Yami lalu melompat dan menebas dahinya. Zaraki juga menebas dada Yami dengan sangat kuat sampai terlempar ke belakang. Yami membalas Zaraki dengan mengayunkan ekornya dan membuat Zaraki terpental. Isane sendiri sedang menyembuhkan Renji dan Sado yang terluka parah. Zaraki berulang kali menebas Yami di seluruh tubuhnya dan juga memotong salah satu kakinya. Tebasan terakhir Zaraki menghantam kepala Yami dengan sangat kuat sampai dia tergeletak. Yami kembali bangun dan menembakkan Zero super besarnya pada Byakuya dan Zaraki. Di dalam Garganta, Unohana memberitahu Ichigo bahwa semua Shinigami Gote 13, termasuk Visor dan juga para Arrancar, semuanya sudah pernah melihat pelepasan Shikai Kyoka Suigetsu, sedangkan Ichigo belum pernah melihatnya. Karena itu, Unohana berpikir bahwa Ichigo lah satu-satunya orang yang mempunyai kemungkinan untuk mengalahkan Aizen.
Unohana lalu menyembuhkan Rei Ryoku Ichigo agar nanti bisa bertarung dengan maksimal lagi. Kembali ke Las Noches, Byakuya mengaktifkan bankainya dan bersama Zaraki, mereka mendaratkan serangan telak pada Yami. Tapi dia masih bisa bangkit kembali dan menjadi sangat marah. Reiatsu Yami kembali meningkat berlipat-lipat dan ukurannya menjadi jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Semakin Yami marah, Reiatsunya akan semakin meningkat dan ukurannya akan menjadi lebih besar. Di kota Karakura palsu, Tosen bertarung melawan Hisagi dan Komamura. Hisagi menggunakan Kaze Shininya dengan baik sampai hampir membelah Tosen. Tapi Tosen berhasil menghindar dengan sangat cepat. Sebagai orang terdekat mereka, Komamura dan Hisagi bertarung untuk menyadarkan Tosen kembali. Di tempat lain, Shinji memanggil Hachi untuk menyembuhkan Hiyori, tapi tidak bisa karena saat ini Hachi hanya memiliki satu tangan. Karena itu, Shinji meminta Hachi untuk setidaknya merawat Hiyori sampai Ichigo kembali membawa Orihime. Shinji kemudian pergi untuk bertarung melawan Aizen. Kembali ke posisi Tosen, dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tosen mengaktifkan holofikasinya yang memakai topeng holo seperti visor. Dengan sangat cepat, Tosen muncul di depan Hisagi lalu menebasnya. Hisagi pun jatuh ke bawah. Komamura melepaskan Shikainya, Tenken yang memanifestasikan tangan raksasa dari bankainya. Komamura mulai menyerang, tapi Tosen dengan mudah menangkisnya. Kekuatan fisik dan kecepatan Tosen meningkat berlipat-lipat. Pukulan dan tendangan Tosen menjadi sangat kuat yang membuat Komamura terlempar menabrak bangunan di bawahnya. Tiba-tiba rantai Kaze Shini menarik leher Tosen dan menyeretnya ke atas gedung. Hisagi menangkap dan menahan Tosen. Hisagi sebelumnya berhasil selamat dari tebasan Tosen berkat ajaran Tosen di masa lalu untuk mundur setengah langkah saat diserang musuh. Tosen mengajarkan Hisagi akan rasa takut dalam bertarung. Dengan rasa takut itu, seseorang bisa berpikir tenang dan mengendalikan pertarungan. Hisagi bertanya pada Tosen mengapa dia membuang semuanya hanya demi mendapatkan kekuatan. Tosen menikam perut Hisagi dan menendangnya. Komamura lalu mengaktifkan bankainya Kokujo Tengen Myo yang mensummon raksasa berzirah besi. Kelemahan bankai Komamura adalah apapun kerusakan yang diterima oleh raksasa itu akan berdampak juga pada tubuh Komamura. Komamura juga menerima luka sayatan pada lengannya saat lengan bankainya terkena tebasan Tosen. Tapi kelebihan dari bankai Komamura adalah raksasanya memiliki daya serangan yang super kuat. Lengan kiri Tosen pun hancur setelah menerima pukulan dari raksasa itu. Sebagai komandan dari para Arrancar, Tosen juga memiliki regenerasi tingkat tinggi yang membuat lengannya kembali utuh seperti semula. Tosen memberitahu Komamura bahwa alasannya selama ini bergabung dengan GOT-13 adalah untuk balas dendam dengan GOT-13 itu sendiri. Dulu Tosen memiliki teman wanita yang sangat baik dan mendambakan perdamaian. Temannya bergabung dengan GOT-13 dan menikah dengan salah satu Shinigami. Tapi sayangnya dia malah dibunuh suaminya sendiri. Tosen juga sempat meminta GOT-13 untuk memberikan hukuman pada suami temannya. Tapi Central Magna menghiraukannya. Tosen bergabung ke GOT-13 dan diam-diam bekerja sama dengan Aizen untuk menciptakan keadilannya sendiri. Tosen bergerak dengan sangat cepat dan berhasil memberikan tebasan pada seluruh tubuh raksasa yang membuat Komamura berlutut karena mengalami luka yang sama. Komamura membalas menebas Tosen tapi bisa ditahan dengan mudah. Tosen lalu mengaktifkan Resurrection-nya Suzumoshi Hyakushiki Grillar Grillo yang membuatnya berubah menyerupai serangga. Di mode ini, Tosen yang sebelumnya buta menjadi bisa melihat dunia untuk pertama kalinya. Tosen menggunakan cakarnya untuk beradu serangan dengan pedang raksasa Komamura. Komamura mengayunkan pedang raksasa dengan sangat kuat sampai menjatuhkan Tosen. Tosen masih bisa bangkit dan kembali bertarung melawan Komamura. Tosen menembakkan Zero, tapi Komamura masih bisa menghindar. Komamura mengayunkan pedang raksasanya, tapi cakar Tosen sangat kuat yang bahkan bisa menghancurkan pedang Komamura. Tosen lalu menggunakan teknik Los Nuevo Aspectos yang menciptakan gelombang suara sangat kuat dan menghantam dada kesatria raksasa Komamura. Komamura pun tersungkur ke tanah. Tosen berniat mengakhiri hidup Komamura dengan mencoba menembakkan Zero-nya. Tapi tiba-tiba tanpa Tosen sadari, Hisagi sudah menancapkan pedangnya di atas kepala Tosen. Hisagi merasa bahwa Tosen saat ini bukanlah dirinya lagi. Karena dulu saat Tosen masih buta, dia bisa dengan mudah menghindari serangan Hisagi saat ini. Hisagi lalu melepaskan Shikainya yang memberikan luka fatal pada leher Tosen. Di sisi lain, Shinji mulai bertarung melawan Aizen.
Shinji mengaktifkan Shikai-nya Sakanade yang menciptakan ilusi optik pada lawannya. Semuanya menjadi serba terbalik, baik itu atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Penglihatan lawan akan menjadi serba salah saat melawan pengguna teknik ini. Aizen mencoba menebas Shinji dari segala arah, tapi tidak ada yang kena. Justru Aizen terkena tebasan di lengan dan pahanya. Saat Shinji melancarkan serangan akhir, justru punggung Shinji yang malah terkena tebasan dari Aizen. Berbeda dengan Shinji yang hanya memanipulasi satu panca indera, Aizen bisa memanipulasi 5 panca indera sekaligus. Aizen mengejek Shinji bahwa kekuatan ilusinya seperti permainan anak-anak di hadapannya. Tosen yang sudah kembali ke wujud aslinya bangun dan melihat ada Hisagi beserta Komamura di sampingnya. Tosen kesulitan bicara karena tenggorokannya yang robek dari serangan Hisagi. Komamura menceramai Tosen bahwa balas dendam yang dilakukannya adalah salah dan temannya yang sudah mati mungkin juga tidak ingin Tosen melakukan hal ini. Tosen tersentuh dan menyesali semua perbuatannya. Tosen bersyukur bisa berdamai kembali dengan Komamura dan Hisagi. Sayangnya obrolan hangat mereka tidak berlangsung lama karena secara mengejutkan tubuh Tosen meledak. Komamura sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan Aizen. Tiba-tiba Ichigo keluar dari Garganta dan langsung menebaskan Getsuga Tensho dari titik buta Aizen. Namun sayang, serangan mendadak Ichigo bisa tertahan oleh Kido pelindung Aizen yang dinamakan Milon Escudo. Kido ini sudah disiapkan Aizen jika tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari titik butanya. Ichigo merasa menyesal tidak menggunakan Getsuga Tensho dalam mode holofikasi sebelumnya. Ichigo segera memakai topeng holonya dan berkali-kali menembakkan Getsuga Tensho-nya. Tapi Aizen dengan mudah menghindari semua serangan Ichigo dengan Shunpo super cepatnya. Aizen dengan sekejap muncul di depan Ichigo dan menyentuh dadanya. Aizen menunjukkan pada Ichigo bahwa dia bisa menghabisi Ichigo kapanpun yang dia mau. Shinigami dan Visor yang tersisa berkumpul di depan Ichigo untuk bekerja sama menyerang Aizen. Hitsugaya mulai menyerang Aizen duluan dengan ayunan pedangnya. Shunsui juga menyerang Aizen secara diam-diam dari sisi kanan, tapi Aizen berhasil menahannya dengan perisai Kidonya. Shinji sedikit kecewa dengan Ichigo yang tidak membawa pulang Orihime, tapi setidaknya dia masih bisa memaafkannya karena membawa Kapten Unohana. Dengan adanya Unohana, Shinji tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan Hiyori. Para kapten dan Visor mulai bergerak bersama untuk melawan Aizen. Hitsugaya terus menyerang Aizen di mana Shunsui akan melancarkan serangan diam-diam. Tapi kombinasi serangan mereka sama sekali tidak menyulitkan Aizen. Aizen memancing kemarahan Hitsugaya dengan mengingatkannya pada peristiwa di mana dia menusuk Hinamori. Hitsugaya yang marah langsung mengaktifkan bankainya. Hitsugaya menyerang Aizen dengan teknik SS-nya. Komamura dan Love secara tiba-tiba juga menggunakan Shikai untuk menyerang Aizen. Tapi semua serangan itu bisa Aizen hindari dengan mudah. Rose memakai Shikai-nya untuk mengikat Zanpakuto Aizen dan menjauhkannya. Komamura memanfaatkan itu dengan mengayunkan pedang raksasanya. Tapi justru pedangnya sendiri malah hancur. Aizen lalu menunjukkan pada mereka apa itu makna kekuatan yang sebenarnya. Komamura melepaskan bankainya Kokujo Tengenmyo, tapi Aizen dengan mudah menghancurkan bankainya sekaligus memotong lengan kiri Komamura. Aizen mengakhiri perlawanan Komamura dengan menebas dadanya. Setelah itu Rose mengayunkan Kinshara-nya untuk menyerang Aizen. Tapi Aizen dengan mudah menangkapnya dan menebas Rose. Aizen lalu menggunakan Kinshara untuk melilit tubuh Love dan menariknya. Love pun terkena tebasan juga. Lisa mengaktifkan holofikasi dan melepaskan Shikai-nya Haguro Tonbo untuk menyerang Aizen. Tapi sia-sia juga. Zanpakuto-nya terpotong dan dia juga terkena tebasan di punggungnya. Ichigo hanya tidak bisa percaya melihat para kapten dan Visor yang ditumbangkan Aizen dengan mudah. Setelah itu Soifon berhadapan dengan Aizen. Soifon menggunakan teknik tingkat lanjut dari Shunpo yang menciptakan 15 klon untuk melawan Aizen bersamaan. Saat Aizen menghunuskan pedangnya, tiba-tiba tangan dan pedangnya sudah dibekukan teknik es Hitsugaya. Soifon menggunakan Suzume Bachi untuk membunuh Aizen dengan 2 kali tusukannya. Sayangnya karena rayat susu perkuatnya, Aizen bisa meniadakan Tato Suzume Bachi dan usaha Soifon gagal. Aizen melepaskan pedangnya dari es Hitsugaya dan mencoba menebas Soifon. Tapi tiba-tiba Aizen tertusuk pedang bayangan dari belakangnya. Shunsui keluar dari bayangan setelah menggunakan teknik Kageoninya. Hitsugaya mencoba memanfaatkan peluang di depannya.
Aizen menilai bahwa Hitsugaya sangat naif jika berpikir bisa memberikan serangan padanya. Saat Hitsugaya menyerang, Shinji tersenyum pada Aizen dan mengaktifkan Shikanya untuk menciptakan ilusi optik. Aizen yang tidak bisa menebak arah serangan Hitsugaya akhirnya berhasil tertusuk pedang Hitsugaya dari belakang. Kira dan Iba merasa senang karena akhirnya Aizen berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Hinamori yang ada di samping mereka bangun tanpa mengucapkan sepatah kata. Ichigo berteriak pada semua orang tentang apa yang sudah mereka lakukan. Semua orang terkejut melihat fakta bahwa Aizen yang tertusuk ternyata adalah Hinamori. Sebaliknya, di posisi Hinamori sekarang, ternyata dia adalah Aizen dan langsung menebas Kira dan Iba. Shinji bertanya pada Aizen tentang sejak kapan dia mengaktifkan Kyoka Suigetsu-nya. Aizen hanya menjawab bahwa mereka berhalusinasi jika berpikir dia tidak mengaktifkan Kyoka Suigetsu-nya sejak awal. Hitsugaya membawa Hinamori yang terluka parah ke bawah. Dia shock dengan apa yang sudah terjadi. Hitsugaya benar-benar sangat marah dan langsung menerjang ke arah Aizen. Aizen melihat bahwa Hitsugaya sekarang sangat gegabah. Aizen dengan mudah memotong lengan kiri Hitsugaya. Soifon juga ikut menyerang, tapi dia terkena tebasan di punggungnya. Shinji menyerang Aizen di titik butanya, tapi lagi-lagi Milon Escudo melindungi Aizen. Shunsui juga menyerang dari belakang, tapi Aizen menghindar dan ganti menebas bahu Shunsui. Shinji kembali menyerang, tapi dia juga terkena tebasan di punggungnya. Ichigo hanya bisa terperangah melihat semua orang dengan mudah dilibas Aizen. Oke, sekian dulu alur cerita Bleach part 16. Video selanjutnya akan menampilkan evolusi Aizen yang bergabung dengan Hogyoku dan menjadi sangat OP. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.